Oke, mungkin bagi teman-teman yang ini yang belum sempat join, ini aja kali ya, dia record aja nanti. Sekarang kita lanjut. Mulai aja untuk pembahasan capstone. Oke, ini lagi kita tutup dulu lah. Oke, di ini ya, di apa tuh namanya, di buku penunjuk pelaksanaan capstone ini kan sebenarnya kan kita outputnya adalah diminta untuk mengerjakan satu case yang sudah disediakan, tetapi dengan outputnya itu berbeda kan ya, setiap track gitu kan, kayak misalnya AI atau yang clock fundamental ataupun yang apa satu lagi productivity ya, oh ya productivity. Nah di sini tuh apa ya, ini tuh kayak tugas besar gitu nggak sih kalau di perkuliahan gitu, kayak tugas akhir atau tugas besar gitu, di mana nilai dari capstone ini dia akan diekvivalensi dengan bobotnya itu adalah 4 SKS nih, di sini akan diakumulasikan nilainya. Nah sebenarnya di capstone ini tuh sebenarnya nggak apa ya, ada beberapa tema yang sebenarnya mudah untuk diimplementasikan, ada yang satu laginya otak gitu untuk diimplementasikan. Nah di sini tuh dibahas dulu ya untuk beberapa penilaian dari capstone itu ada tiga poin. Yang pertama tuh adalah solusinya kita nih, kemampuan dari solusinya dulu nih. Nah nilainya kan adalah 40% nih, ya kayak kita inilah di perkuliahan kan ada nilainya, poin-poinnya tuh, berapa bobotnya per poinnya itu, kenapa tepat guna gitu kan ya, dan kualitas dari solusi yang kita berikan tuh kayak gimana gitu. Nah untuk temanya, pembahasan tema nih ya, untuk temanya sebenarnya ada 3 tema yang diberikan. Yang pertama itu adalah bidang kesehatan, yang kedua adalah bidang pendidikan, yang ketiga adalah bisnis. Nah ini kita langsung loncat aja ke bagian yang ini, si punyanya fundamental. Nah di sini. Nah di sini kan ada beberapa bidang ya, yang kayak aku sebutin barusan, kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Nah kalau yang di kesehatan ini tuh sebenarnya agak lumayan ribet ya, soalnya dia mainnya tuh di API nih, di web API. Yang dimana kita tuh diminta nih untuk membuat suatu buah sistem yang dia tuh dapat menyimpan hasil dari lab atau salinan resep kesehatan masyarakat secara digital katanya kan ya. Dan dia tuh datanya disimpan di dalam Microsoft Azure. Nah, kita tahu kalau untuk penyimpanan data di Azure itu kan ada beberapa kan ya, ada kayak blob storage atau container storage dan berbagainya gitu kan ya. Nah, masalahnya adalah di sini dia meminta kita untuk membuat suatu penyimpanan khusus yang aman ya, ya pastilah aman gitu kan. Yang diakses, apa yang dapat diakses itu dapat diakses yang pertama kan dia, apa yang dapat secara langsung diakses oleh komputer, aplikasi, dan API. Nah untuk komputer aplikasi ini oke lah, ini mungkin base-nya bisa web based gitu kan ya. Lalu di berikutnya ada dan web API. Nah web API ini adalah yang bikin masalah di sini nih. Secara web API itu kan biasanya dia berupa XML. Kalau beberapa apa ya, beberapa teknologi API yang ada gitu kan ya, yang dimana dia kan kayak message broker aja gitu. Dia nge-broadcast data, misalnya nih kita punya data inputan kan ya. Sini aja kali ya. Nah kelihatan kan? Sini misalnya ada suatu aplikasi, yang dimana ini kan kesehatan kan ya. Yang katanya itu dia bakal nyimpan data ke dalam suatu database nih. Anggap jadi database atau apa. Di dalam database. Nah, di mana nanti itu sistem aplikasinya kan dia akan melakukan upload data kan ya, upload data ataupun akses data dari klien maupun siapa tuh, si klien atau si adminnya gitu. Nah, ketika diupload kayak misalnya data yang dibilang tadi adalah hasil lab ataupun hasilnya resep gitu kan ya, hasil resepnya gitu, maka otomatis kayak datanya itu oke lah, kayak misalnya kolom name-nya itu kayak ada kolom name nama gitu kan ya, ada nama, tanggal lahir, diagnosanya apa misalnya kan ya, diagnosa, terus resepnya gitu kan. Udah. Nah yang dimana data ini kan disimpan ke dalam database nih.
Nah, kalau untuk suatu web base, kayak misalnya ya web native aja lah ya, nggak usah yang pakai framework yang teknologi modern banget. Kalau misalnya kita menggunakan web base yang native, kayak misalnya menggunakan PHP atau HTML gitu kan ya, yang native aja gitu, jangan yang pakai framework dulu. Kita bisa aja kan langsung get data dari query ke SQL-nya gitu. Nah, tetapi di sini dia meminta kita juga untuk melakukan menggunakan teknologi API ini, yang dimana API di sini berarti nanti akan ada kayak client side gitu kan ya, kayak misalnya client side ataupun outer client yang di luar sistem inti kita, yang dimana itu dia juga dapat menerima data dari database, tetapi dia tidak dapat mengakses database. Nah, disinilah API itu bermain gitu kan ya. API itu adalah API ketika misalnya kita punya data, terus ingin kita broadcast nih, kalau misalnya kita punya partner atau pihak ketiga gitu kan ya, ada mungkin beberapa cara, ada yang kita memberikan akses ke database kita secara langsung gitu kan, atau bisa juga menggunakan API ini. Nah, API ini itu dia kayak broadcasting message, lebih biasanya sih pakainya buat broadcasting message sih. Nanti itu isinya ada kayak struktur, dia mirip XML untuk strukturnya, XML. Ini mana tuh kayak isinya ya kayak gitu tadi, apa yang di dalam database ini dia broadcast tapi dalam bentuk XML, dalam bentuk structured language gitu kan ya, dalam data yang terstruktur. Kayak misalnya tadi itu ada nama itu kan ya, ada tanggal lahir gitu kan, diagnosa dan ininya resepnya gitu. Nah, dari data broadcasting API inilah, ini nggak biasa API ya, API. Nah, dari API ini si database pihak ketiga itu dapat menerima data nih, tetapi dia cuma menerima aja, dia nggak bisa menambahkan data ataupun mengubah data, karena sifat API itu, kalau biasanya API message broadcasting, dia cuma bisa menerima doang gitu, nggak bisa ngubah. Tapi ada juga sih untuk beberapa teknologi API yang memang digunakan untuk mengakses database kayak read write, delete dan sebagainya gitu. Nah, tetapi terus lanjut nih, kan poin 1 ya. Poin 2-nya mendukung secara otomatis tier penyimpanan sesuai dengan waktu umur berkas yang ditentukan. Nah, untuk poin kedua ini, kita mengacu kepada jenis penyimpanan yang ada di Azure ya, kayak ada yang hot storage gitu kan ya, ada yang cold, dan ada yang archive kan ya. Nah, di sini tuh kita tentuin nih. Berarti secara otomatis nanti kita bikin aplikasi untuk bidang kesehatan ini, kita memiliki beberapa teknologi di sini. Teknologi kayak misalnya VM untuk hosting sebuah web server ya, teknologi sistem storage yang ada di Azure, kayak misalnya kita untuk data sering diakses berarti hot storage gitu kan ya, data yang jarang diakses tapi masih diakses, itu dia masuk ke cold. Lalu untuk yang data yang sangat jarang diakses ataupun untuk penyimpanan akhir, dia masuk ke archive kan. Nah, berarti kita akan menggunakan teknologi ini untuk di Capstone bidang kesehatan gitu kan ya. Nah, terus lanjut lagi ke nomor 3 nih. Nomor 3 nih, kita diminta untuk memberikan akses API ini kan ya, bagi pihak ketiga secara aman. Nah, ini yang aku bahas tadi, yang tadi nih. Kita bikin aplikasi, terus kita bikin API-nya juga. Teknologi API-nya untuk pihak ketiga itu dapat mengakses data kita. Nah, terus yang keempatnya, memetakan kepemilikan berkas melalui metadata nih, atau sejenisnya kepada pasien. Nah, metadata sendiri berarti kan untuk di sini itu adalah kayak integrity ya, masuk ke bagian keamanan CIA itu, yang CIA Triangle, yang ada integrity, yang dimana datanya itu akan memiliki metadata, kayak misalnya ini hak aksesnya tuh oleh si pasien ini aja. Karena kita tahu kan kalau untuk kesehatan atau diagnosa dokter itu kan bersifat rahasia ya, hanya dokter dan pasiennya yang tahu gitu kan, dia tuh sakitnya apa ataupun sejenisnya, data-datanya gitu. Makanya di sini kita diminta juga untuk mengatur akses listnya di sini, lebih tepatnya nomor 4 ini. Nah, dari teknis yang diminta nih, dari 4 poin teknis ini, kita diminta nih untuk mengerjakannya secara mandiri gitu kan ya, bersifat terbuka. Kalau misalnya kita menggunakan software open source gitu kan, terus kita bikin video nih, video dokumentasi. Dokumentasinya itu kombinasi dari presentasi kita sama demonstrasi apa yang kita bikin gitu kan ya. Nah,
Ini untuk bidang kesehatan mungkin aku skip aja ya karena ya lumayan ribet sih. Mungkin kalau teman-teman yang suka tantangan boleh dicoba untuk membuat API untuk pihak ketiga ini. Nah, selanjutnya nih ada bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini kita diminta lebih tepatnya untuk membuat suatu web, uh, bukan suatu web sih, suatu infrastruktur learning LMS. LMS apa ya kepanjangannya? Lupa aku. Pokoknya ada learning sistemnya gitu, lupa aku. Pasal ada di sini. Oh ini, Learning Management System atau kayak LMS itu. Nah, di sini kita diminta untuk membuat LMS yang dimana kita tahu kan ya LMS itu kayak portal untuk kayak misalnya belajar gitu kan ya, atau buat perkuliahan gitu kan ya. Kayak misalnya yang dicontohin sama Pak Arif sebelumnya yang ada di perkuliahan kan ada kayak di Telkom tuh LMS kan. Nah, LMS itu kan basicnya itu kan ada beberapa teknologi yang ada di LMS itu kayak misalnya bisa menggunakan Moodle, bisa menggunakan Joomla ataupun WordPress. WordPress pun sebenarnya bisa dijadikan LMS tetapi dia tidak optimize banget atau tidak secara fitur dia nggak mendukung banget, nggak selengkap Moodle gitu kan ya. Nah, LMS itu dia kayak gini aja sih sebenarnya ada sistem-sistem yang dimana kita tuh ada kelas-kelasnya gitu, kita dapat masuk ke dalam melihat kursusnya apa aja, materinya apa aja gitu kan ya di LMS gitu. Nah, di Capstone ini kita diminta juga untuk membuatnya seperti itu juga kayak di Telkom ini. Nah, tetapi di sini tuh dia ada beberapa teknis doang yang diminta, dan itu pun kalau misalnya teman-teman udah terbiasa menggunakan VM ataupun VM, DNS name system, sama mungkin Linux sih ya. Paling sering dipakai untuk di ini kan Linux biasanya. Nah, dia tuh minta kita untuk menyiapkan solusi teknis berupa aplikasi web yang diperoleh dari Azure Marketplace atau diunggah secara mandiri. Nah, untuk solusi satu ini sebenarnya kayak ya anggap ya landing page lah gitu. Kita bikin suatu landing page kayak welcome message untuk website kita gitu. Selamat datang bla 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 gitu kan ya. Nah, terus yang solusi kedua untuk poin keduanya adalah kita diminta untuk menyiapkan infrastruktur nih LMS tadi. Nah, kita diberikan beberapa pilihan, bisa kayak pakai OpenIDX, Moodle, ataupun lainnya kayak Joomla dan sebagainya tadi kan ya. Nah, tapi yang paling gampang itu sebenarnya yang paling gampang dan yang paling komplit dari segi feature itu adalah si Moodle ini sendiri nih, Moodle. Nah, ini gimana installnya nanti mungkin bisa kita coba ya. Untuk instalasinya sebenarnya ada dua cara. Bisa native. Native itu maksudnya adalah kita langsung install di instance kita secara manual. Ataupun kita bisa installnya di container. Misalnya di dalam VM kita install container dulu, bisa kayak pakai Docker ataupun teknologi containerisasi lainnya gitu kan ya. Nah, itu kita bisa install di situ. Nah, lalu yang ketiga adalah kita diminta nih hostingnya itu di VM-nya Azure berbentuk VM atau Azure Website. Nah, di sini nih kayak dikasih pilihan kan ya, kita bisa hostingnya itu di VM atau Azure Website. Azure Website ini aku kayaknya dia nggak bisa deh buat masukin script deh. Seperti yang teman-teman bikin untuk di yang pribadi itu apa namanya, lupa aku. Blog pribadi nggak sih waktu itu ditugasin itu? Ya kayak gitu. Itu yang website, tapi kayaknya itu nggak bisa deh diinstal ini script Moodle. Terus yang solusi keempat nih, kita diminta untuk melakukan penyetingan DNS nih, domain name system, agar website kita tadi itu bisa diakses secara mudah gitu melalui alamat web. Kita tahu kan ya bahwasanya kalau misalnya kita nge-deploy VM di Azure, itu kan kita cuma dikasih IP address doang kan, IP versi 4. Yang mana IP versi 4 itu kan biasanya kalau paling dekat ini kan kita misalnya installnya di Singapura, pasti IP-nya 53 gitu kan ya, sekian gitu kan. Nah, ini kan kalau untuk akses ke website-nya pasti kan nggak enak banget kan masukin IP gitu. Makanya kita diminta untuk melakukan penyetingan DNS sekaligus. Lalu yang kelima, solusi teknisnya dipasangkan dengan mempertimbangkan well architect framework.
Web Architect Framework ini sebenarnya kayak apa ya? Ininya kita apa sih namanya? Kayak alur kerjanya gitu sih. Berdasarkan apa arsitektur yang baik itu kayak gimana gitu. Tapi ini bisa aja sih nanti teman-teman sesuaikan. Ini sebenarnya lebih ke cara pengajaran kita tuh nanti pakai tekniknya kayak gimana gitu. Bisa barbar atau mau gimana itu bebas. Terus yang keenam itu kalau misalnya kita punya script atau misalnya kita bikin landing page nih, kan bisa aja itu ada yang mau ngoding gitu kan, ada yang mau ngoding pakai HTML atau sama CSS atau pakai JavaScript sebagainya, itu yang berupa script atau yang berupa kita bikin itu bisa diupload ke dalam GitHub, source code-nya itu tadi. Nah untuk luaran yang diharapkan, luaran ini apaan sih? Output yang diharapkan kali ya, luaran. Ini ya sama ya nggak kayak yang tadi kita mengerjainnya sendiri, individu, bikin video 15 menit maksimal gitu kan ya, bla bla bla. Terus ada yang solusi bisnis. Nah, solusi bisnis ini lumayan lebih ribet lagi daripada yang kesehatan tadi. Yang dimana di sini dia meminta kita untuk bikin dulu nih Azure Virtual Network terlebih dahulu. Berarti di sini kita mainnya bukan hanya di satu subnet. Kalau misalnya kita bikin suatu instance kan, bikin VM misalnya, VM. Nah, secara otomatis ketika kita bikin VM ini, misalnya kalau kita baru bikin VM ya, berarti dia akan membuat resource group baru kan. Yang dimana resource group baru ini dia ada NGS, apa tuh, yang kemarin, Network Security System kemarin, NGS itu kan, terus ada NIC-nya kita, terus ada IP public bla 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 gitu kan. Nah, ini biasanya dia hanya dalam satu subnet nih. Nah, di sini dia diminta kita untuk membuat virtual network baru nih, yang dimana nanti itu dipakai untuk teknologi yang lain gitu. Nah, untuk kita lanjut dulu ya, nanti dibahas lagi ini. Untuk yang poin kedua, nah ini nih, kita diminta untuk membuat dua buah subnet nih, yakni subnet public dan subnet private. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin ya di modul pertemuan kemarin banget, yang dimana kita tuh mungkin arsitektur kita tuh bisa misalnya ini internet itu kan, internet turun ke bawah. Terus misalnya di sini tuh ada NGS-nya Azure. Kalau misalnya teman-teman menggunakan centralized security sentral gitu kan. Kan kalau kemarin itu kan ada yang dipisahkan ya. Ada yang dipisah pakai NGS, ada yang satunya enggak gitu kan. Nah, di sini turun lagi ke bawah. Ini ada subnet 1. Subnet 1. Terus pokoknya lagi ada subnet 2. Nah, di sini dia meminta kita untuk membuat dua buah subnet nih, yang satu public, yang satu private. Nah, maksudnya adalah nanti berarti ketika kita ingin mengekspos aplikasi kita, ini kan bisnis ya, yang bisnis. Nah, ketika kita ingin mengekspos aplikasi kita, berarti kita hanya memberikan satu buah IP public. Bentar. Public. Private. Nah, di sini itu berarti ketika kita membuat suatu web, dan dimana nanti websitenya itu juga diminta pakai DNS, otomatis dalam DNS atau domainnya sistem kita yang di attach atau yang di apa ya namanya, yang di assign untuk mengakses si DNS ini di assign ke aplikasi kita adalah IP public dari subnet yang public ini. Nah, kalau untuk yang private ini dia tidak diizinkan untuk akses dari luar. Kan seperti yang kita ketahui ya kemarin ada yang namanya ini di firewall, yang dimana kita nanti akan ngeblok nih akses yang ada inbound atau incoming package atau connection yang ada dari luar, sehingga kita nanti itu hanya akan mengizinkan komunikasinya itu hanya dalam bentuk private. Nah, nanti itu kayak misalnya gini, kan kita punya dua subnet, berarti nanti kita bisa menggunakan VPN atau bisa langsung menggunakan firewall, yang dimana dia itu untuk yang subnet private dia hanya diizinkan dari subnet public aja gitu, yang nggak bisa diakses dari luar. Ataupun kalau misalnya teman-teman males mainin firewall, ya udah di subnet private ini jangan dibuka port apapun, drop aja semua package-nya, drop. Misalnya ya udah drop terus allow aja misalnya 3306 misalnya untuk si database-nya gitu.
Itu bisa juga. Terus yang ketiga nih, memiliki minimal 2 zona ketersediaan. Nah ini gila nih, ngotak nih. Aku nggak tahu ya ini untuk voucher yang diberikan oleh Mari Belajar nantinya itu berapa dolar. Soalnya kan dia bilang kita tuh kan nanti akan diberikan account ya untuk mengakses Azure-nya itu Microsoft Azure. Tapi aku nggak tahu itu nominalnya berapa yang diberikan. Tetapi kalau misalnya mengacu di dalam apa itu namanya capstone yang ini, kita diminta untuk membuat 2 buah zona ketersediaan atau availability zone. Sehingga secara otomatis kita akan membuat 2 buah server di 2 lokasi yang berbeda atau di 2 buah server di lokasi yang sama. Sehingga ini pasti bakal cost-nya naik lah gitu. 2 kali lipat dari yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita menggunakan satu core 1 giga 40 giga storage, itu kan per bulannya kalau nggak salah 100 ribuan ya, mungkin dibatasi kali untuk instance-nya. Kita diizinkan untuk bikin 2, tapi cuman ya speknya seadanya lah. Terus itu yang poin 3. Terus poin 4 nih, menyusun sekumpulan multi-layer defense. Nah, ini kita mainin firewall di sini nih. Multi-layer defense. Berarti di sini kita mainin, karena dia bilang multi-layer of defense, berarti kita mainin firewall dan wall. Yang dimana kita tahu si firewall ini dia cuma bekerja di layer 2 sampai layer 4. Dan si wall ini dia mainnya di layer 7 atau si application ya. Nah, berarti ini kita juga sekaligus untuk melakukan konfigurasi di firewall. Terus yang kelima, menyiapkan berbagai macam workload yang umum digunakan oleh Mari Bisnis. Ini nama fiktifnya lah gitu. Aplikasi yang mau kita bikin tuh Mari Bisnis gitu. Yang dimana ini sumpah sih parah banget. ini dia meminta kita untuk melakukan instalasi di dalam VM-nya kita tuh. Yang pertama ya pasti dalam ini kan ya yang public subnet, yang dimana yang bisa diakses oleh orang lain. Itu kita menginstal beberapa aplikasi yaitu LAMP. Dimana LAMP itu kan biasanya terdiri dari Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Terus website yang kita akan bikin atau yang kita expose ke publik, ya kayak misalnya Google gitu kan, itu kan diekspos ke publik kayak ada tampilannya gitu. Nah itu kita harus bikin dalam bentuk ASP.NET berbasis kontainer ASP.NET. Saya teman-teman tahu kan kayak misalnya suatu extension dari website itu kan ada kayak HTML, PHP. Misalnya umum kan ini dong nih, ada yang lagi yang namanya ASPX yang pakai teknologi Microsoft untuk bikin web server. Lupa aku ininya extension. Ini lumayan banyak nih. Terus ketiga, nah ini kita juga diminta untuk membuat API internal yang diletakkan di subnet private tadi. Ya, berarti kita bikin API yang di dalam yang hanya bisa diakses di dalam subnet private tadi. Misalnya subnet 2. Nah, terus 4, kita menyediakan sebuah penyimpanan berkas yang diletakkan di subnet private yang dapat diakses oleh VM. Nah, berarti ini kita di dalam subnet private itu nanti bakal ada beberapa teknologi API, terus storage, Azure Storage lebih tepatnya. Lalu yang terakhir adalah Azure SQL. Nah, ini kan berupa pas semua kan ya. Ini platform service semua. Yang storage ini sama yang Azure ini, Azure SQL. Aku nggak tahu nih kenapa dia juga minta kita buat gini, tapi dia tidak bilang ini fungsinya buat apa kita bikin. Dia cuma bilang hanya dapat diakses oleh website. Terus ini buat apa kalau misalnya kita udah di atas kita udah nginstal MySQL dalam LAMP tadi, tapi bawahnya kita juga nginstal Azure SQL. Ini nggak tahu aku entah buat apaan, tapi dia mintanya juga kayak gitu. Solusi teknis yang diharapkan.
Nah, mungkin ya kalau misalnya kita main kata-kata di sini kan diharapkan nih solusi teknis yang diharapkan. Berarti bisa aja dong, nggak harus semua kita penuhi gitu, semua poin-poinnya kita penuhi gitu. Bisa aja poin-poin lain atau beberapa poin di sini yang cuman kita terapkan dalam ini kita gitu. Ini kan ada poin korek, udah. Gitu. Gimana teman-teman? Ada yang ingin dibahas tentang buku panduan ini? Ini boleh tanya di bawah. Oke, kalau misalnya nggak ada nggak? Jawaban itu. Kak, Ya, Nahrul. untuk yang tadi di mana tadi? Bentar. Bukan di Zoom jadi aku buka 2 window. Di bidang pendidikan itu kalau dari yang Kak Aulia jelasin tadi itu ini ya, maksudnya banyak banget solusi yang bisa dilakukan di luar Azure gitu. Ya, sebenarnya kita bisa melakukan deployment di luar Azure. Tapi baik lagi kita di sini tuh di capstone-nya kita diminta menggunakan Azure-nya itu sendiri. Gitu. Ini ya yang tadi ya pendidikan. Gimana tuh? Aku ada nemu ini sih Kak, kemarin video tentang di mana ya, di YouTube itu. Jadi sebelum dia ngerjain itu dia bikin kayak model anunya gitu, model gimana sih sebelum dia nyusun itu kayak mapping gitu. Apakah perlu Oh, itunya dulu atau gimana? ya itu juga bisa sih sebenarnya bikin flowchart kalau nggak salah gitu. Kita bikin alurnya dulu baru kita eksekusi. Kalau kayak gitu gimana cara bikinnya Kak? Papa bikin ini ya tadi alurnya tadi itu, alur pengerjaannya. Atau aku kasih kasih link YouTube-nya ke untuk. Boleh? Oke. Boleh, boleh. Tunggu angsaku bagian belum. Nggak. Iya, nggak kelihatan ya kalau misalnya lagi ini. Mana Nahrul? Oh, ini. Microservice. Kok tiba-tiba ada JAZ 500 gitu. Membangun aset atau cloud menggunakan platform Azure. Oke, that's listed. Yang ini topologinya ini. Iya bikin itu kayak itu perlu kita bikin juga atau harus dibikin atau bagaimana? Maksud kalau Sebenarnya kita eksekusi satu persatu kan nggak cukup kreditnya nanti sementara kita kerjain gitu. nah iya. Sebenarnya ini juga boleh lebih bagus dibikin sih sebenarnya untuk arsitektur ini kan ini akan menjelaskan kita tuh bikin apa sih sebenarnya gitu kan ya. Nanti kan kita juga ada presentasi yang dimana presentasinya itu ya pasti kita bakal ada memaparkan dulu ini teknologi kita bikinnya apa, itu strukturnya kayak gimana, arsitekturnya ini gitu. Nah di sini kan dibilang nih diberitahukan bahwasanya dia tuh punya suatu aplikasi yang dimana dia menginstalnya dalam suatu VM ya. Di sini tuh dia mengekspos untuk web apps ya, yang nggak baca web base. Ini kan ada web base nih satu dan API satunya untuk API connection. Nah di mana dia tuh di sini tuh untuk masuk ke instance Azure itu akan dibagi berdasarkan beberapa function gitu kan ya. Di mana dia punya 2 buah server, yang satu ini server production. Itu yang satunya development. Yang dimana development itu sendiri kan ya kita tahu buat developmentnya aja gitu kan, sama halnya dengan production. Tapi kan kalau production ini kalau udah dipublish dia kan cuma bisa diupdate doang kan biasanya functionnya gitu.
Nah, ini sebenarnya boleh dibikin untuk arsitekturnya sendiri. Kayak misalkan nanti teman-teman bikin capstone yang pendidikan, pasti otomatis kita punya suatu VM, terus ada IP expose-nya, punya NGS-nya juga. Ini kan NGS-nya nih, yang network security group-nya itu. Nah, terus kita ada network-nya juga kan ya. Terus kita nanti pasti dari network-nya itu sendiri kan dihubungkan ke instance-instance yang kita punya gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dari ini, arsitekturnya ini. Cuman penjelasan dari sisi grafis, visualisasinya ini. Ini kan dia jelasin lagi kan. Kemana itu kemana gitu. Ya, oke. Emang ASUS sertifikasi, ASUS Marathon udah ginian ya? Perasaan aku kemarin nggak ada. Kalau di kelas lain rata-rata tugasnya kayak gini kemarin nggak? Mungkin yang paling gampang di kelas kita dari kemarin dikasih tugas. Lumayan lah. Mungkin kalau next sharing session kayak gini, Kak Aulia ngajarin kita bikin arsitektur kayak gini, gambarannya mungkin. Bisa. Semuanya Ya. ditujukan ke asisten dosen. Iya. Ini kan ya kalau misalnya dilihat lagi untuk videonya kan nih ada dua ya. Dia bikin dua zone, dua validity zone nih. Satu di US, satunya di Asia. Terus satunya dia pakai load balancer di sini. Berarti dia punya 3 buah instance di load balancer. Terus replication. Berarti dia pakai scaling set dong. Replication. Dijelasin nggak sih Nero? Aku nggak dengar videonya sih. Cuman langsung skip aja. Itu penjelasan singkatnya. Oke. Ya gitu ya, mungkin bagi teman-teman yang lagi mau bikin capstone itu lebih bagusnya sih kita bikin ininya dulu, flowchart-nya, bikin arsitekturnya, alur-alurnya apa gitu kan ya. Terus baru nanti execution. Ini sebenarnya untuk mempermudah kita aja dalam membuat aplikasi kita itu gimana gitu. Oke, ada lagi? Ini kita mau eksekusi ini aja kali ya. Bikin Moodle gitu. Ini bikin Moodle nih kalau dapat project nih, lumayan nih duitnya nih. Bagi buat untuk sekelas kampus gitu. Oke, misalnya kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut atau ada yang di ini nggak ya? Di chat. Oke, nggak ada. Oke, kita lanjut ke apa nih? Eksekusi aja kali ya. Bentar. Oke, buka dulu portal Azure. Seperti yang ku notice di sebelumnya ya, di awal-awal banget, kalau misalnya teman-teman ingin explore sendiri itu sebenarnya bisa di Azure, tapi itu memakai functionnya yang ini, yang free trial, yang selama setahun itu gratis. Nah, kalau yang bagi yang punya email kampus atau yang education yang eligible itu kan bisa pakai education ya. Kemudian nanti ada free service yang ini buat yang free trial maupun yang education juga sama nih. Kalau misalnya pengen duluan ya, itu kan kalau misalnya mau aktivasi sebenarnya itu nggak bisa sembarangan aktivasi. Teman-teman tuh harus punya VCN atau credit card number kayak misalnya Genius atau misalnya beneran kartu kredit gitu, baru bisa untuk masuk ke Azure. Cuman beberapa yang lalu kan ada yang nyoba-nyoba pakai debit bank yang memang tidak bisa dipakai untuk visa gitu, ya nggak bakal bisa. Oke, di sini kita bakal nyoba nih untuk bentar nih, ini apa nih mengganggu. Bakal nyoba untuk menerapkan yang capstone bidang pendidikan ini ya, yang dimana kita kan diminta untuk ini kita skip aja nih karena nggak perlu banget nih bikin landing page ini. Kita langsung aja masuk ke solusi untuk membuat arsitektur menggunakan Moodle, yang dimana Moodle-nya ini akan kita install di dalam VM Azure. Terus kita nanti juga akan konfigurasi untuk DNS-nya. Nah, untuk yang solusi 5 dan 6 nih kita skip aja, karena ya ini buat sebenarnya untuk sisi dokumentasi.
Oke, kita ke Azure. Aku hapus dulu resource groupku, soalnya kalau untuk free service dia cuma diizinkan untuk satu buah server masalahnya, nggak bisa banyak-banyak. Ini aku hapus dulu resource groupnya. Discord. Delete. Sembari delete kita tunggu dulu karena agak memakan waktu. Sembari nunggu ada yang pengen nanya. Tuh, pengen sharing, gitu, silahkan aja, kita santai aja kok. Temu nomor lagi boleh. Apa nih? Ini agak lama nih untuk menghapus resource ini. Kita dulu penghapus. Oke, sebelum sembari nunggu deleting resource, mungkin nyobain dulu kali ya. Sebenarnya di instalasi Moodle kan di sini tuh kan kita nggak dipatok ya harus menggunakan solusinya kayak gimana. Yang penting tuh kita bikin arsitektur LMS, bisa pakai teknologi apa aja. Terus yang penting itu di hosting dalam VM-nya, VM si Azure ini atau Azure website lah. Ini nggak mungkin lah, nggak bakal bisa nih. Kita hosting di dalam bentuk VM nih di sini. Nah, untuk install dalam VM sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah cara manual ya, seperti yang di sini ada di dokumentasi si Moodle itu sendiri. Itu teman-teman dapat akses, mungkin nanti aku bagiin linknya. Yang mana di sini ada step by step instalasi Moodle itu menggunakan Linux Ubuntu. Yang dimana ya kita tahu kalau untuk instalasi awal itu pasti kita nginstal LAMP dulu, Linux Apache MySQL PHP gitu kan ya. Terus kita install additional softwarenya. Ini yang dibutuhin untuk apa aja sama si Moodle-nya dan step-stepnya sampai bawah gitu. Tapi kita bisa mengakses si Moodle-nya itu sendiri. Nah, ini cara yang manual nih. Ini memang agak ribet, tapi kalau misalnya kita untuk yang version produk yang udah produktif kayak misalnya untuk penggunaan sekolah atau kampus gitu kan, lebih bagus sebenarnya menggunakan yang manual karena kita bisa langsung memanagenya secara langsung. Nah, cara simpel yang lain, ini kan cara ribetnya. Cara simpelnya juga ada, yaitu teman-teman dapat menggunakan teknologi kontainerisasi atau ya kita menggunakan image gitu. Nanti kita jalanin image-nya, itu kita nggak perlu lagi untuk melakukan instalasi manual seperti yang ada di dalam sini. Kita cuma membentukkan dua buah sistem. Yang pertama adalah Docker, yang tempat untuk kontainernya, penyimpanan kontainer, atau bisa menggunakan Kubernetes. Ya Kubernetes pasti juga butuh Docker gitu kan. Sebenarnya kalau di Kubernetes nih, pas yang kemarin ya ada yang notice ya, di Kubernetes tuh kita juga bisa melakukan scaling, dimana kita bisa melakukan setting scaling itu berdasarkan matriksnya kita, bisa dari CPU atau bisa dari metrik-metrik lainnya gitu kan ya. Nah, kalau untuk misalnya teman-teman cuman punya satu server dan punya satu buah node aja, kalau misalnya di Azure ini kan kalau untuk pre-service ya kita cuma dikasih 1 giga 1 core gitu kan. Nggak mungkin kita mau bikin instance banyak-banyak dalam satu buah banyak node dalam satu buah server yang speknya kayak gitu doang gitu. Berarti nanti teman-teman kalau misalnya mau pakai solusi kedua yaitu menggunakan container, itu bisa aja menggunakan Docker aja gitu. Terus ya untuk instalasi Docker ya mungkin bagi teman-teman yang udah tahu ya, mungkin bisa menggunakan Docker Compose, yaitu menggunakan YAML file. Nah, terus satu lagi itu kita juga bisa menggunakan ini yang via command line nih. Nah, kita pasti pakai dockeran dulu, dockeran minp, terus name, portnya berapa gitu kan, image-nya apa, itu disimpannya di mana, environment-nya apa aja gitu. Yang seperti yang di sinilah, ini ada nih. Minde ini untuk background, kalau misalnya mau ini ya, mau sekilas aja gitu. Kalau misalnya teman-teman mau execute ini menggunakan command line. Sini ada dockeran,
Windows, untuk background, namanya apa, environment-nya apa aja gitu kan. Environment-nya kayak konfigurasi singkatnya aja. Sebenarnya untuk INV ini ya kalau misalnya pas gini ntar terlalu jauh. Kita cuman nunggu instance kehapus doang. Oke, kita lihat. Oke, sudah kehapus. Oke, ini kita mau pakai cara manual apa cara pakai Docker aja nih biar cepat. Pas ya, mungkin aku install dulu untuk VM-nya. Kita create dulu VM-nya. Ya gitu, Azure suka lama kalau yang gratisan. Oke, student new module resolutioning udah taruh di Asia standar aja nggak usah Ubuntu 16. Oke, standar. Certificate-nya pakai password aja, harus pakai ini public key. Oke, habis itu kita expose untuk port HTTP dan HTTPS. Oke, create. Sebenarnya kalau misalnya menggunakan Azure yang version apa itu namanya, yang berbayar, itu sebenarnya ada beberapa konfigurasi lagi, kayak network, kayak disk dan sebagainya gitu. Tapi karena ini free, kita tuh udah langsung menggunakan yang B1S, standar B1S. Yang dimana itu cuma satu CPU, satu memori, dan udah dikonfigurasi storage dan networknya. Kita nggak bisa ubah. Oke, kita create. Dan kita tunggu dia deploy. Kita tunggu. Mana guys? Mau ngambil apa? Bidang pendidikan ini gampang nih. Atau mau install di tempat lain ya? Soalnya kalau nunggu Azure-nya agak lama nih. Udah deh, baru dia ngomongin. Oke, berarti kita kalau udah bikin VM, dan kita remote, copy IP address-nya, kita copy IP address. Certificate. Udah habis tuh, kalau misalnya teman-teman mau via kontainer atau via Docker, berarti yang pertama diinstal adalah Docker ya terlebih dahulu kan ya. Nah kalau misalnya mau pakai manual, ya berarti teman-teman harus install LAM dulu, Linux, Apache, PHP sama MySQL-nya gitu kan ya. Nah kan di sini aku mau ini aja, via cepatnya aja gitu kan ya. Jadi pakai ini apa? Liner, Docker. Oke, ini kita update repository dulu. Terus kita install si Dockernya. Kita tunggu dia install, sampai kita tunggu, kita clone dulu image-nya. Untuk mau clone image, kalau misalnya pakai Docker, itu ada di Docker Hub. Terus kita cari aja, kita mau clone image-nya apa gitu. Ya, di sini kalau misalnya udah ketemu image apa yang ingin kita clone, itu akan ada di sebelah kanannya untuk comment ya, atau ingin untuk mengambil atau nge-clone si image-nya ini. Oke, di sini. Oke, nggak ada. Kita pull dulu, paste. Untuk copy.
image, sambil ngopi image kita copy ininya, YAML file-nya. Oke, di sini dia punya 2 instance. Dia bikin yang pertama itu bikin konten kontainer network terlebih dahulu, karena kan si Moodle itu kan harus punya 2 buah instance. Yang pertama instance untuk si ininya, database-nya, dan satunya lagi untuk si sistemnya. Nah ini karena dia di awal bikin network sendiri yang namanya Moodle network, jadi ini dia akan berada di satu network yang sama, satu level network yang sama, yaitu si Moodle network ini. Ini kayak ini sih, kayak bikin subnetting, tapi ini di versinya container, buat misah aja sih sebenarnya. Sebenarnya walaupun nggak pakai bikin network pun sebenarnya bisa aja, tapi ini biar rapi aja sebenarnya sih. Oke, kita copy dulu ini untuk bikin networknya. Kita back lagi. Ini udah ke full ya, udah ke tarik docker image. Nah ini udah ada untuk image modelnya. Terus kita bikin networknya terlebih dahulu. Oke, kelar. Terus kita jalanin command ini, dia bikin volume dulu, volume MariaDB data. Ini buat storage-nya aja sih sebenarnya. Penyimpanan storage dari volume image yang mau dibikin. Kan kita untuk step pertama bikin ini dulu kan ya, untuk database-nya MariaDB. Kita bikin volume-nya dulu, lalu kita copy yang ini untuk si database. Nah di sini kan ada nih beberapa keterangan. Dia menggunakan password, username adalah bn Moodle, passwordnya bitnami gitu kan, database-nya bitnami Moodle gitu. Dia masuk ke network yang sama, Moodle network. Image-nya si mariadb.mariadb gitu. Ini untuk image si container ini. Kita copy aja. Karena mau ngetik itu mager sekali. Tunggu dia nge-pull image terlebih dahulu. Nih kalau teman-teman udah menguasai perdokeran gini nih, udah masuk DevOps nih teman-teman. Salah satu kerjaan DevOps. Oke, kita docker ps untuk ngecek dia udah jalan atau belum. Oke, dia udah jalan si MariaDB-nya. Terus kalau udah bikin MariaDB, kita bikin untuk si modelnya. Kita bikin volumenya dulu. Lalu kita jalankan command yang sama kayak data, cuman ini bedanya sekarang adalah kita mengopennya, ini kan open portnya 8080 ya. Jadi ini kita modifikasi terlebih dahulu. Komennya 80 kita ganti jadi 80 aja. Yang awalnya aja, belakangnya jangan. Kalau yang di awal ini akan diekspos keluar. Kalau di dalam ini yang buat di kontainernya. Yang kalau dalam kontainer ini, kalau diubah dia nggak bakal bisa jalan, soalnya ini udah barannya kayak permanen gitu dari image-nya. Sebenarnya bisa diubah, tapi kita harus nge-compile ulang image-nya. Nah di sini 443 kita hapus lagi. Kita ubah portnya aja yang diekspos 80 sama 443. Untuk password dan lainnya biarin aja. Kita copy lagi. Kita run. Paste. Oke, seperti ini udah ada 2 yang instance yang jalan. Sekarang kita coba connect akses melalui IP. Oke, connection was set. Apa ini? 80 TCP 43. Bentar. Ini dari anyone ke 8080. Oke. Ke TCP, oke. Hal ini udah jalan. Oke, dia tidak jalan. Mari kita lihat untuk firewallnya. Apakah default dari firewall? Sudo NGS.
HTTPS open kok, any to any allow, for example any to any juga allow, SSH allow. Kok dia tidak bisa jalan? Oke, coba pakai port default dulu, bisa nggak dia? Oh, crash dia. Si ininya tadi, si modalnya. Oke. Berespon namun konflik for container modal lagi. Yes. Oke, karena nggak enak sekali untuk menjalankan kontainer Docker di depannya. Terus dia nggak ada ini juga, UI-nya bikin ribet emang. Kita install UI-nya dulu, lupa. Untuk portainer, dulu biar gampang. Tuh. Lupa ini masih Ubuntu 16. Dia nggak punya command itu. Oke. 5.000. Lupa. Harusnya kita bikin aja nih, nggak usah pakai NGS lah. Tadi memang pakai NGS nih harus nyeting satu-satu. Inbound security roles. Resource any to any. Hello. Destination port. Port range. Kompul dulu. Satu sampai 65.000. Kita ulang aja semua. Ayo aja. Kalau bisa jalan. Guys, kita coba dulu Nginx jalan nggak dia? Misalnya ini nggak bisa diakses sama sekali. Jalan kok. Bisa kok. Tadi dong. Tadi portainer ini tuh GUI buat ini manajemen Docker. Kalau teman-teman ini. Tapi kok lama ya? Apaan bisa naruh? Bisa lama ya. Biasa emang murah. Kalau yang gratisan tuh lama emang. Oke. Kenapa dia tidak jalan kontainernya si model ini? Coba kita lihat login dulu.
Mati deh. Kita remove dulu. Kita comot lagi. Pasti mati lagi. Iya. Tahun lagi deh. Ada apa dengan ini? Yang model network cuma MariaDB doang yang ada. Mana satu lagi? Menghandle. No Kubernetes. Kita nggak jalan. River connection kok katanya sekarang di sini. Mati lagi tuh. Ada nih model Starscream langsung tewas deh. Heran. Coba ntar aku bikin dulu di server satu lagi. Jangan yang di Azure deh. Tak gara-gara resource entah gimana. Ntar ya. Ini ada satu step lagi sih pakai Docker Compose. Tapi nggak tahu bisa pakai Docker Compose apa enggak. Coba pakai solusi ini. Coba-coba aja. Kita remove. Biar open drop. Oke. Kemudian 43, oke, lokal. Oke. Kita install Docker Compose. Sepi-sepi baik.
tanya dong Gaul. Yuk. Betul. Itu nanti kira-kira ringanan mana Kak sama apa kita kalau deploy manual sama Docker ini kontainerisasi. Kontainerisasi. Sebenarnya lebih ringanan kita deploy manual sih. Soalnya kalau untuk Docker itu udah otomatis kan ya, dia bakal makan resource juga nyapa nih counter error buat project. Oke. Okay. Ya, jadi gitu. Lebih ringanan pakai ini sebenarnya manual. Tapi kalau manual itu kan nggak bisa banyak ini ya, kayak misal ada Moodle, ada misal web yang lain gitu ya. Ya. Oke, Mas. Dia nggak bisa install ini berbagai aplikasi yang lainnya. Gitu. Pernah kepake katanya. Jadi install script ini yang sering error. Nih, jalannya sih. Stuck aja jadi. Coba yang satu lagi di sini. Docker tuh udah enak sekarang. Tinggal kopas-kopas. Karena udah ada yang bikinin alurnya. Bentar. Ini install script. Belum ada akses. Oh. Emang lama kah? Pesan aku install Moodle dulu nggak selama ini. Yang main kayaknya itu. Kenapa? Kenapa? Nyangkut sini mulu nih. Entah nyangkut aja apa enggak itu. Oke, coba di server satu lagi. Tadi itu pakai Azure, sekarang beda. Kalau yang manual sangat take time banget tapi lebih enakan manual karena kita tahu errornya di mana. Kalau di Docker nih, kalau di si developer yang nggak expose errornya ribet juga ini. Ini kayak gini diem doang kan nih. Tayaan apa enggak nih? Sedih. Hilang nih. Hilang nih. Tidak jelas sumpah. Iya, mati lagi nih. Kenapa kamu, hei?
Nah, gitu dong jalan. Gate-nya udah ada. Udah plus 200. Oke, dia jalan. Emang lama sekali. Nah, masalahnya kalau pakai Docker Compose, dia tidak berjalan di background. Jadi harus diedit lagi Docker Compose-nya. Tapi nggak tahu kenapa kalau langsung via container gitu dia nggak jalan ya. Aneh. Coba sini dia jalan nih. Untuk sama MariaDB. Aneh kan? Udah, tinggal kita edit aja ininya, halaman Moodle nih. Ini udah sebenarnya kalau udah sampai sana itu kan baru ini kan ya, Society Hosting dalam bentuk Azure ini 2 dan 3. Nah, yang terakhir itu kan kita ngekonfigurasi DNS-nya. Kalau misalnya udah sampai sini ya udah kita mainin aja dulu mau edit kah atau apa. Defaultnya apa ya? Aku lupa defaultnya apa, guys. Admin masalah. User Vietnami. Nah, ini kita edit saja sesuai kebutuhan. Masih kayak gini kan nih. Ada apa? Ya belum ada stylenya, belum ada ininya, temanya gitu. Nah terus kalau yang satu lagi, ini kan ini mah terserah teman-teman ya. Kalau mau ngeditnya ya, kayak gimana layoutnya. Kalau Telkom kan layoutnya kayak gini nih. Halaman awalnya kayak gini. Ini bukan halaman awal. Halaman dalamnya. Halaman awalnya kayak gini. Kalau Telio. Terus kalau untuk menu loginnya kan juga diganti kan tadi. Kayak gini. Dia sebelah kanan sekarang terus udah pakai ini. SAML atau pen ini untuk login pakai 365. Nah itu teman-teman ganti-ganti aja nanti di konfigurasinya. Ini ada preference gitu, teman-teman ganti aja untuk ini set administrator dan tata letak gitu. Appearance, logo, color gitu kan, navigasinya apa segala macam ada di sini. Jangan ganti-ganti aja sih. Dan masalahnya ini dia tidak jalan di background. Coba aku mati ya. There. Stop it. Oke, dia mati. Kita coba jalanin di sini. Scan lagi. Apa bisa? Kayaknya mati lagi nih. Enggak. Nih bisa. Nah satu lagi nih. Nih nanti ya teman-teman sendiri yang ngedit mau kayak gimana itu akan ada di poin berikutnya itu. Kerjakan secara mandiri dan kreativitas masing-masing individu. Oke, yang terakhir adalah kita setting DNS name system. DNS itu kan sebenarnya kita harus punya domain terlebih dahulu ya. Si Azure nih masalahnya dia nggak punya domain yang diberikan kepada kita gitu. Domain tuh harus beli sendiri emang. Kecuali kita pakai yang Azure Web. Kan itu kalau Azure Web pun yang di app service itu pun kita cuman dikasih ini kan domain random yang dimana dia tuh cuman random terus ada @azure apa ya namanya belakangnya azure.net kalau nggak salah aku dulu. Nah itu tuh kalau teman-teman di sini kalau ingin memenuhi poin keempat
solusi teknis untuk memiliki DNS dan bla 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 ini, maka teman-teman harus punya DNS atau domain. Nah, itu teman-teman bisa aja cari domain, kayak domain-domain murah kan ada ya di Hostinger atau di ID Cloud House. Misalnya Hostinger, beli aja yang murah itu, ada yang 15 ribuan kok, sampai 10 ribuan pun juga ada kok domain-domain murah. Ini apa nih? Oh, ini mah hosting. Yang hosting kita cuma beli domainnya doang, domain murah. Nah, kayak gini, Dead Online gitu kan, 16.000 doang, XYZ 16.000 doang, ataupun ada juga sih penyedia domain gratis, tapi itu hoki-hokian dapat nih. Lupa aku webnya di mana. Nah, kalau misalnya kayak gini, teman-teman punya domain, itu kan di site domainnya, di website domainnya itu kan bakal ada ini kan ya, untuk manajemen sistemnya. Nah, kalau di aku nih, aku contohin, misalnya aku pakai Cloudflare di sini. Cloudflare. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, Cloudflare ini tuh dia buat manajemen DNS juga, sekaligus dia juga sebagai CDN, Content Delivery Service. Lalu di Cloudflare itu dia juga terintegrasi dengan mitigasi layer 7 security, web security sama DDoS, mitigasi DDoS. Kalau di Azure kan mitigasi DDoS-nya itu harus berbayar, iya, harus bayar. Karena memang DDoS itu tidak murah. Kalau di Azure, Cloudflare ini gratis, kalau teman-teman mau pakai. Terus misalnya sini aku tambahin model, aku pointing ke servernya ini tadi di alamat IP-nya. Nah, ini nanti setiap DNS server atau DNS provider itu beda-beda ya. Tapi teman-teman juga bisa nanti misalnya beli hosting nih, beli domain di Hostinger misalnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa link, bisa teman-teman migrasiin domain yang teman-teman beli di sini ke Cloudflare. Nah, ini buat bikinnya gratis kok, nggak bayar. Nah, ini kalau udah ke assign, dia bakal kayak gini nih, ya, pakai Moodle. LMS aja lah, susah. Nah, enaknya pakai Cloudflare ini juga nanti teman-teman juga dapat sertifikat untuk HTTPS atau TLS. Nah, jadi kalau misalnya di beberapa service kayak gini di Hostinger gitu kan ya, kan untuk yang namanya service ini sertifikat itu bayar. Ada, lupa aku untuk yang pakai ini, beberapa service-nya apa ya. Kayak Live and Script itu kan yang versi gratisnya ya. Ada yang satu lagi yang bayar, lupa aku. Nah, kalau di Cloudflare itu juga memberikan SSL gratis. Tapi SSL-nya tuh dia atas nama si Cloudflare itu juga. Tapi lumayan sih, walaupun gratisan kan udah SAA 256 kan udah lumayan. Nah, ini coba kita akses lms.space. Udah ke link dia ke dalam LMS yang kita bikin tadi. Nah, cuma kayak gini doang sih sebenarnya untuk poin yang nomor 4 ini. Kita bikin solusi teknis DNS kan, kalau misalnya kita bikin web kan gak enak kan masukin IP 20.212.6178 gitu. Mending makanya kita diminta untuk bikin domain name system. Terus udah langsung SSL gitu, udah secure ya, secure dalam bentuk untuk nggak kena MITM aja kan udah lumayan udah. Ini udah pakai SHA 256 enkripsinya. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan nih? Kalau untuk yang manual mungkin teman-teman coba sendiri aja kali ya. Aku share ininya nih. Kalau main yang coba-coba, sebenarnya enak dicoba sih. Itu satu. Terus ini kalau mau yang versi Docker. Yang Dockernya pakai yang Docker Compose, jangan pakai yang ini command line, nggak tahu nggak jalan. Tadi benar error nih. Nggak ada pula error. Ini ada juga untuk SMTP connection configuration kalau misalnya mau setting emailnya. Call-nya Ya. tips konfigurasinya biar nggak sama semua gitu nanti kelihatannya pas kita nugas. Kalau untuk konfigurasi instalasi itu ya mau nggak mau memang harus sama itu. Dia nggak bakal bisa beda. Kecuali mungkin nanti untuk perbedaannya ada bisa di password gitu. Tak password database-nya gitu kan ya.
Kalau ini kan via ini kan ya. Berarti kita tadi yang mau kayak gini selain LMS itu berarti yang bisa kita pakai apa aja Kak? bisa Joomla, bisa ini yang dicontohin di sini OpenDX juga bisa. Joomla pernah tahu nggak Joomla? Joomla ini juga dia juga LMS CMS lebih tepatnya. Ini sama juga untuk LMS gitu, tapi dia versinya CMS lebih tepatnya, bukan dikhususkan buat konten. Kalau LMS itu kan memang buat ini kan ya, memang buat learning. Terus ada lagi yang tadi OpenEDX. OpenEDX itu juga sama, dia LMS. Kalau yang Joomla kan CMS. Kalau model dia LMS. Ini juga bisa teman-teman pakai ini untuk bikin LMS. Paling ya variasinya cuma di sini-sini aja sih, cuma 3 buah itu doang. Modal, Joomla, OpenDX gitu. Tapi lebih enak pakai Moodle sih. Kalau untuk Joomla itu ada sedia banyak template nggak untuk pendidikan, template pendidikannya itu Kak? Ada sih, di community-nya ada untuk nyari-nyari template. Tapi kalau di sini kan dia mintanya sebenarnya ada hal yang serupa sih. Bisa aja di teman-teman pakai yang lain. Paling nanti tuh yang bisa yang divariasikan itu adalah di konfigurasi bagian ini. Itu teman-teman mungkin bisa ganti untuk nama instance-nya, mana namanya, nama dari nama dari kontainer. Kalau misalnya mau pakai kontainer gitu, kan bisa ganti nama database-nya gitu. Tapi kalau nama database-nya jangan diganti, ini udah default. Password database jangan diganti juga. Password database sudah default, soalnya udah default di set. Kalau untuk konfigurasi instalasi sebenarnya hampir tidak bisa dimodifikasi sih sebenarnya. Yang paling mencolok untuk dimodifikasi itu adalah jika teman-teman udah masuk ke dalam LMS-nya ini. Ketika ada login, itu kan ya tadi apa? User. Ketika udah login, nah di sini teman-teman bisa mainin gitu, ganti-ganti display-nya apa aja gitu. Terus yang bisa dimodifikasi lagi domainnya gitu. Teman-teman ganti nama domain teman-teman sendiri gitu. Atau mau dimodifikasiin juga, misalnya sebelum kita masuk ke LMS nih, kan ini kan kalau misalnya diakses domainnya di LMS secure.space misalnya, nah itu kan langsung masuk ke halaman si LMS-nya gitu kan. Nah itu teman-teman juga bisa alihin dulu ke misalnya landing page atau apa gitu. Ini kan sebenarnya landing page yang bagian putih ini, tapi karena nggak ada isinya, ya sudah. Paling itu doang sih yang bisa dimodifikasi. Kalau ingin cara mudah mengerjakan capstone-nya ya gitu. Ambil pendidikan, pakai Moodle, pakai kontainer, kelar. Atau mau rada advance, pakai manual, bisa juga. Salah satu, install dulu additionalnya, modelnya, terus konfigurasi, pindahin CD, bla 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 gitu. Ya mau ganti ininya, akses listnya, setup SQL server gitu. Dan akses bla bla bla. Pada alternya bisa aja nih, tapi dia manual satu-satu. Hebat. Complete setup, database setting, localhost, sampai mencek, download get, bla 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 gitu. Gitu guys. Gimana, ada pertanyaan? Untuk instalasinya. Kalau untuk domain sih ya gitu-gitu aja, kita beli, kita assign ke Cloudflare, kalau mau connect, kita tambahin DNS recordnya di sini. Mau bisa bikin type A, mau bikin CNAME atau bikin subdomain gitu, bisa juga. Gimana guys, gimana? Bang, mau nanya. Yuk. Nah, saya kan agak asing nih sama ini. Mau nanya itu kalau misalnya mengubah tampilannya gitu gimana ya Bang? Karena webnya itu.
Oh, web Joomla-nya ini. Joomla, modelnya ini. Modelnya ini ya, kayak Nah, ini kasih tema misalnya ya. iya Nah, kayak itu gitu. bisa di sini, di set administration. Oh, Nah, itu nanti pilih appearance. Nah, ini nanti bisa diubah-ubah nih untuk logonya, warnanya. Ada banyak konfigurasi ini, ada HTML setting juga kalau misalnya mau ubah secara advance nih. Nanti bisa diubah di sini. supaya nggak Ada. langsung masuk ke tampilan dalam gini gitu bisa juga. Bisa juga, bisa diubah. Kayak misalnya di Telkom ini, di LMS Telkom, itu kan kita akses, itu kan dia nggak langsung masuk kan, dia ada apa dulu, about us gitu kan, ada apa. Nah, itu juga bisa dibikin kayak gitu. Oke. Ya, makasih Ya. Bang. Ya, sebenarnya nih nanti di Moodle nih ada ininya juga sih, komunitas template. Nanti itu teman-teman bisa assign aja tuh pakai template-nya mereka. Ada ini nggak sih? Ada cara supaya kita bisa lebih banyak praktik supaya nggak dari Azure-nya dulu gitu. Maksudnya kalau kita langsung coba praktik ini di Azure kan nanti kreditnya Bayar habis kali. gara-gara coba-coba tuh. Mana ya, mau prakteknya ada cara sih sebenarnya, bisa pakai VM. Teman-teman install VirtualBox di laptop teman-teman. VirtualBox. Nah, ini VirtualBox ini nanti untuk bikin virtual machine di laptopnya teman-teman. Itu bisa juga. Nanti untuk image-nya itu bisa pakai Ubuntu aja ya. Ubuntu atau Ubuntu server itu biar ringan. Soalnya kan kalau untuk server side itu kan ya kita mainin di CLI aja kan ya. Untuk UI pasti yang web based gitu. Nah, itu teman-teman bisa pakai VirtualBox atau kalau VMware itu juga bisa sebenarnya, tapi kan VMware bayar itu. Atau misalnya teman-teman memakai Windows 10 nih, terus males untuk install VirtualBox, itu teman-teman juga bisa nginstal yang namanya Docker tapi di Windows. Tapi masalahnya kalau pakai Docker Windows ini minimal teman-teman punya memori itu 8 GB. Soalnya dia bakal spare atau ngambil memori teman-teman 4 GB. Atau cara lainnya itu teman-teman juga bisa menginstal di Windows 10 bagi yang pakai Windows 10 itu pakai WSL. Windows Subsystem Linux Subsystem. Itu juga bisa. Atau apa lagi ya? Kalau aku kayak gini, ini kan WSL yang dia tuh Linux tapi di installnya di ini di Windows. Tapi masalahnya kalau install Docker di sini nggak bisa. Terus apa lagi? Kalau aku nge-share Azure kok dihajar rame-rame itu gimana ya? Kayaknya nggak bisa deh kalau ini di running Docker secara bersamaan gitu. Mana ya? Ya paling solusi paling murahnya ya itu sih teman-teman install ini virtual machine di dalam laptop atau PC teman-teman. Saya pakai Docker. Bang, aku nanya. Yuk, apa tuh? Tapi kan aku udah punya VirtualBox kan, tapi itu pakai Emacs yang Kali Linux masih bisa kan? Bisa. Di Linux, kali Linux juga bisa install Docker kok. Apa sih? Oke. Mau manual pun juga bisa pakai Nginx atau Apache gitu di kali. Ini cara manual. Mana ya? Aku pengen bantu tapi gimana caranya ya? Apa aku share resource? Kalau share resource server malah nggak bisa diakses nanti. Maksudnya nggak bisa diakses dari luarnya gitu, cuma bisa lokal akses gitu. Kalau pengen belajar. Apa ya? Kalau nanti kita ganggu-ganggu buat tanya settingan nggak apa-apa. Yes, gampang sih itu. Aku sering ini sih kayaknya bingungnya itu di settingan kayak di networking itu untuk interface-nya juga itu. Uh-uh. Apa ya? Mana ya? Masalahnya di sini tuh masih ini ya, belum pada punya Azure gitu kan ya. Dan itu pun yang form itu nggak tahu kapan turunnya.
Nanti misalnya kalau udah dapat Azure tuh pakai yang free service aja dulu. Seharusnya sih semua akun bakal punya itu. Misalnya kan teman-teman nanti kan dikasih ya Azure gitu. Yang dimana itu kan nanti biasanya ada kreditnya. Nah itu untuk menghindari kreditnya kepake, pakai free service. Di logout. Pakai yang namanya free service. Ini free services. Jadi teman-teman bisa pakai ini. Apa kalau misalnya pakai yang free services ini dia nggak bakal pakai ini kok, nggak bakal ngabisin kredit. Mana. Atau gimana ya? Aku kepikiran untuk nge-share ini si VM ini. Tapi nanti untuk nge-splitnya coba lihat di Docker Compose. Di Docker Compose dia bakal expose apa? 440 443. Nah, di sini nih bisa. Kalau mau nyoba. Berarti nanti yang di expose-nya itu portnya diubah-ubah per orang gitu. Jangan pakai port 80 juga. Pakai port lain. Tapi di sini environment. Bentar. Networknya apa ya? Nah, masalah ini dia pakai volume. Kalau pakai volume nggak bisa sama masalahnya. Pusing juga, wih. Mana? Ada ide? Ini idea? Gimana, Kis? Tadi sampai step yang tadi itu udah selesai itu ya Bang ya? Iya, sampai sini sebenarnya udah selesai nih kita ngakses kayak gini. Sampai sini sebenarnya udah kelar nih capstone-nya. Tapi kan nggak mungkin kan kita kosong gini, pasti kita isi apa tuh namanya, isi kontennya ubah-ubah semua gitu, tata letaknya. Saya di capstone-nya cuma sampai itu doang. Kita bikin solusinya pakai Moodle, install di VM-nya Azure, terus pasangin DNS, kelar. Terus kalau misalnya punya ini dokumentasi, ya tinggal diisi aja dokumentasi. Kalau mau coba yang lain boleh. Udah keren sih ini. Udah sangat membantu. Country Indonesia. Oke, seperti ini. Ini. Mau saya masih ini usai. Apa lagi? Aku nggak tahu. Oke. Plugin. Kalau misalnya mau install plugin, ada banyak plugin, quiz atau apa, admin, antivirus, caching, content blank, net content type, paling pakai kamu ngubah ininya, content blank, friends, logo. Mana upload logo, tinggal upload logo gitu. Mana ya?
Kalau mau nyoba-nyoba. Atau gini. Sama ya. Di sini ada berapa orang sih yang punya ini? Punya Azure? Jangan-jangan semuanya yang belum. Ada yang punya, ada yang punya. Yes. Anda resen tidak kelihatan sama saya, Pak. Oke. Nah, dulu. Taruh punya Azure di kelas. Tadi. Oke. Mungkin nanti bagi yang belum punya, aku share aja kali ya, yang VM yang punya aku satu ini. Tapi nanti makanya ganti-gantian gitu biar nggak bentrok. Soalnya kalau mau pakai Docker container pun yang udah containerisasi katanya, kalau misalnya teman-teman langsung nge-deploy dengan script yang sama dari Docker image-nya, mana ya dari Docker image-nya, dia bakal bentrok juga ujung-ujungnya karena dia pakai parameter yang sama. Ya. Ya, kalau mau ganti-gantian sok boleh. Tinggal atur aja hari ini siapa yang pakai, besok siapa yang pakai gitu. Ini aku hapus dulu. Hapus enggak ya? Hapus aja lah. Oke. Ku add. Atau mana? Ya gitu paling nantilah aku share kalau misalnya ada yang mau pakai. Kabari aja. Aku share nanti. Oke, mungkin sampai di sini untuk sesi apa tuh namanya? Sesi apa nih namanya? Sesi prakteknya aja, praktek. Ada yang ingin disampaikan lagi teman-teman sebelum kita end aja. Ya udah hapus ya, nggak bisa ini lagi. Web server down, tidak. Oke. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau apa? Sharing? Atau mau nonton lagi kita? Asik. Tapi di Discord, jangan di MS Team, nggak jelas emang. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih yang udah datang. Ya, aku stop recording.